Oke, jadi ini updatean soal kemarin kasih makan ikan-ikan ini pakai kai atau pakan yang buat kerapu itu. Nah, jadi kemarin tuh sebenarnya pakannya udah habis seminggu, ya 8 harian. Nah, tapi sekarang saya baru update sekarang karena baru sempat sekarang aja. Cuman selama seminggu ini nggak ada perubahan nih, kayak si Kevin nggak ada perubahan yang kelihatan banget gitu, kelihatan banget gitu. Nah tuh ya, nah itu deh jadi deh. Nah, kemarin juga saya cobain ukur tuh si Maruten Sanke ini, ternyata cuma naiknya 1 cm. Jadi sekarang ini kita coba langsung masukin sini aja, kita ukur terus sambil bedain apakah ada perubahan yang istimewa atau tidak. Nah, nggak tahu, jadi ya sudah begitulah, nanti bagus enggaknya saya jelasin di video. Oke, kita langsung pindahin ke bak ini kemarin saya baru beli loh. Cuman ya udah gitulah, ini murah sih. Karena murah jadi udah, ini peyang, itu sana peyang, terus ini stikernya juga kebalik, ini ukuran satu sentinya di sini. Udah gitu, udah masukin dulu ya. Nah, sekarang kita coba lihat si Kevin dulu nih, yang karasi kemarin dia ini makannya paling top nih makannya. Jadi sebelum yang lain makan, saya hand feeding dulu sampai kenyang, baru saya lempar pelet ya. Jadi kemarin 27 cm ya sini tuh, 27 cm. Sekarang ya masih di 28 cm. Bener nggak sih 28 cm? Nah, diam. Nah, itu dia. Kelihatan nggak ya? Nah, itu 28 cm, cuman naik 1 cm berarti. Nah, ya udah begitu. Inilah bentuk body yang dihasilin sama namanya kai. Terus pakan buat ikan ini ya, ikan kerapu atau ikan konsumsi lainnya. Coba sana dong. Nah, begitulah kurang lebih bodinya. 1 minggu ya lumayan oke sih, nambah 1 cm. Berarti kalau 1 bulan 4 minggu tuh ya nambah 4 cm 1 bulan. Biasanya rata-rata memang 8 sentian lah di sini kalau di kolam saya yang ini. Terus kolam itu tuh biasanya 3 bulan tuh cuma dapat 8 cm sampai 10 sentian. Tapi ini 1 minggu 1 cm. Oke. Lumayan banget sih ini badannya. Nah, ini cahayanya ganggu nih dari atap, karena kali ini terbuka gini tuh. Aduh, jadi ya udahlah ya. Ini bocornya masih lumayan banyak, nggak tahu gimana lagi nih cara ngilanginnya, banyakan pakan color. Udah, kita masukin sekarang si Jayadi Ochiba ya, yang Ochiba kemarin 28 cm. Oke, masukin dulu ini ke kolam lagi. Nah, oke, ini kalau udah kelihatan, dilihatnya kayaknya lebih dari 1 cm deh naiknya.
Harusnya kemarin sih kalau saya ingin ngukur dari ini masih lumayan lega, tapi sekarang agak sempit ya. Tapi ya udah, kita coba ukur aja. Nah, kita coba ukur apakah lebih dari 1 cm. Dan ternyata ya, tetap cuman naik 1 cm. Nggak tahu deng, ntar susah. Kita ngeliatin dari samping, soalnya ini ukurannya bukan yang dari bawah. Oh, 1,5 cm nambahin. Tapi kelihatannya kalau berasa lebih gede gitu. Entah kemarin pakai bak yang gede, susah ngukurnya pakai bak yang gede tuh. Tuh kan, 1,5 cm. 1,5 cm dengan bentuk bodi yang tidak berubah. Nah, ini dia kenaikan si Jayadi 1,5 cm. Lumayan memuaskan berarti ya si Kai itu, tapi tetap ada minusnya. Nah, ini bodinya nggak begitu lebar kayak biasa pakai high silk, tapi entah karena bentuk kolam saya yang panjang, jadi ikan-ikan yang tumbuh cepat tuh bukannya ke bulky tapi ke panjang, kayak si roket yang kemarin saya ceritain tuh, yang itu susu itu. Nah, sepertinya ini juga sama. Nah, tapi ya nggak tahu lah, saya juga cuman waktu dulu pertama ikan ini datang, saya ada video awal dulunya tuh masih 12 apa 13 cm gitu. Nah, lumayan naiknya, lumayan kayak nggak ke ukuran panjang dulu tapi ke body dulu. Nah, tapi sekarang sebaliknya, naiknya di panjang dulu, bodinya nggak begitu lebar, tapi saya nggak bisa bedain sama video yang kemarin. Nah, lo berak dia, padahal ini kan udah 2 hari puasa. Ini sudah nggak 2 hari lebih deh, dari semenjak si kayaknya itu habis. Ini mereka udah puasa semua, karena bukan apa-apa puasa, karena saya nggak punya duit buat beli pakan lagi. Kalau dikasih makan color terus pasti jadi yang polos, jadi bocor kayak si Kevin tadi. Ya udah, kita lihat satu lagi si Maruten Sanke nya yang belum dikasih nama. Karena ini ganti air dulu deh. Jantan loh itu Ochibanya, udah kasar. Ya udah, kita ganti dulu airnya ini. Nah, sekarang udah ganti air karena tadi amit-amit itu londirnya, saya males liatnya. Saya serokin dulu si Maruten Sanke nya. Oke, ini dia si Maruten Sanke. Maruten Sanke. Nah, begitulah kita ukur si badan yang lumayan berisi sekarang. Kemarin kurus deh perasaan, tapi nggak tahu. Bandingkan sama video yang kemarin.
kelihatan ya. Nah itu dia. Nah 26 cm dengan bentuk badan yang ya sesuai. Ini dia si Marutan Sankey, merahnya lumayan tidak pudar karena tetap saya imbangin pakai Nippon. Kemarin saya pakai Odakan sedikit, cuman nggak nyampe beberapa hari habis ya. Boros sekali itu karena saya cuman beli 200 gram 200 atau 500 lupa pokoknya harganya 250.000. Itu saya dapatnya entah 200 gram atau 250 atau berapa ya. Odakan color, jadi warnanya tetap oke. Tapi ya ada peyangnya sih, cuman entah, nggak tahu ya ini kenapa di kamera kayak yang peyang sih antara kepala sama badan beda, tapi kalau saya lihat langsung warnanya tuh di sebelah sana dia tetap sama warnanya, tetapi di kamera beda, nggak tahu kenapa, saya juga pusing. Beda gitu, malah ini muncul di atas punggungnya itu. Nah, begitu. Before afternya bisa dilihat. Astaga. Game Brody. Nah, warna merahnya ya beda sih, kalau dari kamera nggak bisa ini nggak bisa dipercaya tuh. Oke. Nah itu si Kevin. Bentar, Jayadinya agak susah ditangkap nih. Nah itu dia, cukup susah nangkepnya, jadi perlu tenaga. Capek aja. Begitulah hasil dari pakan kayak buat kerapu yang harganya 33.000. Nah kesimpulannya adalah ini cukup oke buat jangka panjang ya. Jangka pendek bahkan ya bisa lah, kalau catatan bekos kolamnya lebih sering, lebih rajin, jadi lebih capek juga, karena ya inilah hasil air dari si kaya itu. Keruhnya seperti ini, terus warna hijaunya kayak gini, nggak tahu kenapa hijau, padahal saya udah nambah lampu UV asalnya 35 watt di sini, sekarang saya tambah 15 watt lagi, tapi tetap hijau dia airnya. Terus keruhnya wah gila, saya kencengin aerator tengah sama yang belakang, yang bawahnya waterfall tuh, tapi airnya mengerikan. Nah terus ada beberapa ekor ikan yang tadinya saya banggakan karena saya suka, tapi lama-lama
setelah 4 hari ya, setelah 4 hari kurang lebih malah jadi buncit sampai sekarang. Kita coba masukin ke bak filter ini. Nah, yang pertama Goshiki ini nih, Maruten Goshiki Racing ya biasanya kalau Blitar tuh. Cuman saya nggak tahu, pokoknya ini Goshiki aja. Bukan Kujaku, tapi mirip Kujaku gitu. Nah, ini Matsubanya kayak Asagi punya Matsubanya biru gitu, dia setengah badan sampai sini. Kalau Goshiki normal kan itemnya tuh kayak Kanoko gitu. Kayak apa sih namanya, kage soa gitu loh, kage-kagean gosanke. Nah tapi dia nih kayak Asagi, dia mulai dari sini sampai belakang terus tengah gitu, biru dia bukan hitam. Wah, seperti Goshiki konvensional, cuman saya nggak ngerti apakah Goshiki yang sebenarnya itu kayak gini atau yang kayak gitu. Ini kayaknya jantan deh. Nah perutnya, wih, nah terlihat sangat pot belly. Pot belly ini awalnya masuk ke sini tuh 30 cm bareng sama si Maruten Sanke itu. Tapi lama-lama badannya nggak gitu gede sininya nih, dadanya ini. Tapi ke perutnya nih jadi buncit. Wah, nyebelin. Tapi sekarang masih tetap 30 cm. Ya, kampered. Entah mau saya apakan Goshiki ini, cuman ibu saya juga suka. Jadi ya udah. Terus kita lihat si Susui itu yang perutnya buncit sama kayak gini, cuman masih parahan ini sih, ini yang paling parah. Nah, saya beli Susui ini namanya nih si Mercy itu ini termasuk salah satu ikan yang apa ya, yang jadi bikin saya suka sama ikan koi. Dari kecil saya udah suka sama susui ini, bukan susui yang ini, maksudnya sama ikan susui gitu, sama koi susui. Makanya inilah dia yang bikin saya suka sama ikan koi. Terus salah satu ikan kesayangan saya juga, ikan kesayangan keluarga saya, walaupun di sini kualitasnya kurang begitu bagus ya, karena di sini item pasirnya nih banyak banget nih. Awalnya di kepala doang, lama-lama sini juga. Seiring naiknya polahinya ini, warna merahnya ini, dia juga nambah itemnya di samping-samping ringnya ini. Awal beli dulu saya tuh sisiknya masih banyak, masih penuh. Sekarang udah lumayan mengosong. Waktu saya beli 15 cm, sekarang kurang lebih ini ikan udah 4 bulanan lah. 4 bulan atau setengah tahunan lah di sini. Lokal, sellernya labelin F1, cuman ya saya bilang kalau F1 mau apapun itu tetap aja kalau nggak ada sertifikatnya namanya lokal gitu deh. Kecuali beda cerita sama yang sertifikatnya hilang. Nah ini sekarang 37 cm 37 cm dengan keadaan perut yang waduh, ini paling saya tidak suka. Nah itu dia, ini nggak tahu jantan atau betina. Karakternya jantan tapi bodinya betina, tapi sisik sama insangnya kasar gitu. Udah nggak tahu lah, pokoknya begitulah. Ini hasil dari si Kai itu. Jadi dia punya, ntar saya balikin dulu, kasihan. Jadi kesimpulan si Kai itu plus minusnya adalah, plus yang pertama murah, terus yang kedua bisa bikin ikannya lumayan nambah size nya,
1 minggu 1 senti, habis 1 kilo di sini 1 minggu. Tapi kalau mungkin saya punya 3 ekor di kolam ini ya akan lebih awet. Tapi ya udah, begitulah jadinya. Terus tetap harus pakai pakan color. Walaupun harganya murah, ya kita mahalnya maininnya di pakan colornya itu loh. Nah itu plus yang pertama itu yang wah edan pisan itu. Edan banget anjir. 33.000. Ya is okay lah. Nah terus minusnya yang pertama, airnya begini. Bukan begini ya, ini udah saya backwash beberapa kali. Karena kemarin tuh saya pakai waktu kasih makan kayak itu backwashnya 3 hari sekali. Bayangkan capek di sini nggak ada pembuangan. Jadi saya mesti narik selang keluar atau ke sini. Deket sih sebenarnya, di sini ada mesin cuci, jadi di situ ada pembuangan juga. Cuman ya gitu, salahnya kemarin tukang kolam saya tinggalin. Tukang bangunan sih, ini saya yang bikin kolamnya karena ini saya bikin sendiri kolamnya. Jadi ya begitu namanya orang belajar ya. Terus minusnya lagi adalah warnanya yang kita harus pakai pakan color yang buat imbanginnya yang lumayan premium ya, atau yang lumayan ya terjamin lah dia bikin beni ikan tetap bagus. Nah di sini kalau saya perhatiin si Iskandar nih, asagi saya yang itu warnanya agak sedikit peang. Terus ada ini nih Kinmatsuba itu juga sama, agak sedikit peang. Nah, tapi yang lainnya tetap oke. Terus minusnya lagi berak ikannya tuh dia nggak turun ke bawah, jadi nggak 100%, atau ya memang sih pasti nggak 100% ya, cuman maksudnya nggak kebanyakan lah gitu, kebanyakan beraknya tuh ngapung gitu, nggak di bawah. Nah, jadi kita perlu skimmer yang lebih kenceng lagi. Nah ini juga saya kencengin, kelihatan di sini kosong tapi itu, nah itu dia airnya tuh segini nih, nah segini, lebih dari setengahnya si skimmer ini, lebih dari setengahnya tinggi si skimmer itu. Nah, terus dia bikin apa ya, kotoran-kotoran yang kecil-kecil tuh kayak nggak bisa ini, nggak bisa kesedot sama skimmernya. Jadi ya saya saranin sih kalau mau pakai pakan begituan, ini skimmernya tuh jangan dikasih jeruji kayak gini. Jadi suatu saat kalau kita ngasih makan, kalau pakai skimmer yang jeruji begini kan enak ya, nggak akan kesedot ya. Nah tapi kalau kita pakai skimmer yang bypass gitu, yang di sampai sini, atau yang mungkin pipa doang, atau intinya bolong lah, dia lolos kalau pakan gitu. Nah yang kayak gitu akan lebih bagus, tapi ya pasti kesedot makanannya. Nah kalau saya di sini, kalau saya pakai skimmer yang kayak gitu, ini kan saya buat bisa bisa dicopot kan. Jadi kalau feeding saya copot dulu aja skimmernya, baru guys saya kasih makan. Nah yaudah gitu aja jadinya. Tentang si kai ini worth it untuk dibeli, dengan catatan tapi ya seperti apa yang saya bilang. Jadi ya kalau menurut saya sih capek sih ini, sumpah capek kalau kayak gini, namanya diperbudak sama ikan. Tapi kembali lagi ke kolam kalian masing-masing. Kalau kalian punya kolam yang proper atau yang enggak overpopulasi kayak gini, mungkin kolam ini cuman bisa sampai 5 ekor kali ya. Tapi di sini saya pasang 17 ekor, masukin 17 ekor. Nah ya udah begitu aja pokoknya.
Nanti setelah ini kita update kolam di depan sama si ayah wakaba. Nah itu sama si itu. Wow lucu. Ya udah begitu. Ya bye bye.